Sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tengah disebut masih terisolir, bahkan sambungan komunikasi disebut juga belum sepenuhnya pulih hingga menyulitkan proses evakuasi dan juga pendistribusian bantuan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyebut kini stok makanan dan juga obat-obatan kian menipis dan bila bantuan tidak sampai tentu akan berpotensi mengganggu kebutuhan makanan bagi masyarakat. Lalu bagaimana kondisi terkini yang ada di sana? Dan untuk mengetahuinya sudah tergabung bersama kami dari luar studio Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Assalamualaikum, selamat malam Pak Haili. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Herlambang. Baik, Pak Haili, jadi artinya apakah hari ini sebetulnya sudah lebih baik atau jangan-jangan masih ada titik-titik yang terisolir dan sulit untuk melakukan komunikasi, Pak? Terima kasih, perlu kami sampaikan untuk wilayah Aceh Tengah ada 14 kecamatan, yang hari ini terisolir ada 9 kecamatan, dan tadi pagi kami mengunjungi ada 4 desa di Kecamatan Bintang. Ini terdampak hanya bisa dilalui dengan bot di danau. Dan ini kami melihat miris sekali bahwa rumah masyarakat yang terimbas daripada banjir bandang ini 95% rumahnya hancur semua. Ini ada 4 desa, ini 95% selesai habis semua. Dan beberapa desa yang lain ada yang 80%, 40%, 60% seperti itu. Bahkan ada beberapa desa, kecamatan yang sampai hari ini tidak bisa dapat bantuan karena daerahnya terputus beberapa titik ruas jalan akibat longsor. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada satupun bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, dan listrik, kemudian jaringan komunikasi, jalan rusak, ini yang menyebabkan semuanya yang sangat memprihatinkan daerah kami, sehingga BBM juga tidak ada lagi, beras, semua stok sudah habis. Baik. Bahkan hari ini kami tidak dapat lagi membantu masyarakat yang jauh. Ini yang harus sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Baik, Pak Heli, tentu ini kabar yang sangat menyedihkan tentunya bagi kami yang mendengar. Artinya 9 dari total 14 terdampak hingga saat ini masih terisolir. Artinya apakah secara mayoritas dari 9 itu bisa berkomunikasi dengan baik begitu, Pak? Apa yang Anda pantau, bagaimana kondisi para warga di sana, Pak? Kami sudah hampir 7 hari komunikasinya sudah putus semua. Ini pun hanya satu titik ini yang kita pakai dari Starlink. Itu pun kita pinjam, kebetulan dapat ada salah satu sekolah. Ini yang kita pinjam. Dan komunikasi dengan 9 kecamatan ini sama sekali putus, semua putus. Bukan hanya kecamatan, di 14 kecamatan, di 295 desa itu semuanya putus komunikasi. Bahkan ini baru dapat komunikasi, inilah pada malam yang berbahagia ini. Dan kemarin sore kami menyampaikan juga di beberapa media sosial. Dan tentu ini sangat miris sekali kalau ini tidak dapat terhubung mulai besok dan seterusnya. Tentu ini berdampak negatif karena ada beberapa desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang hari ini gunung, kan di pinggir rumahnya semuanya gunung. Dan mereka sangat takut tinggal di desa mereka, dan mereka kepingin dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tapi sarana prasarananya tidak terpenuhi karena tidak ada jalan yang bisa dihubungi. Hanya bisa dengan laut, danau seperti itu. Oke, jadi langkah dari pemerintah kabupaten sejauh ini seperti apa kemudian, Pak, untuk paling tidak mengetahui kabarnya terlebih dahulu sebelum bisa sampai di sana begitu, Pak? Kami buat tim. Tadi pagi juga kami buat tim, ada 7 dokter, kami bagi 7 kelompok, dengan saya satu tim, dengan Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati, kita buat tim mendatangi beberapa desa yang memang tidak terjangkau. Sehingga dengan kehadiran kita membawa seadanya, dan ini juga dibantu oleh kepala dinas. Kita minta bantuan setiap kepala dinas 1 juta, masyarakat yang membantu. Ini yang kami beli beras untuk masyarakat. Karena sampai hari ini sangat sulit sekali. Bahkan beras pun tidak ada lagi yang dijual di pasaran. Sulit sekali. Gas yang kita beli juga sulit sekali. Bahkan tadi kami juga memberikan obat sangat terbatas karena obat juga sangat terbatas di Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga perlu kami sampaikan ini mungkin ya Pak Presiden dan Pak Menteri dan juga
Pak Gubernur mendengarkan suara kami. Hari ini kami memang di Aceh Tengah ini tidak dapat bantuan, terputus jaringan, hampir semua seperti gelap, Baik. gelap sekali hari ini. Oke, Pak Bupati, izin saya mengkonfirmasi. Jadi sejauh ini berapa kemudian warga yang terluka, meninggal dunia, dan juga berapa jumlah pengungsi hingga saat ini begitu Pak di kabupaten Anda? Yang meninggal dunia sampai saat ini sudah 23 orang, kemudian 19 orang ini yang belum ditemukan, Oke. yang hilang. Kemudian yang mengungsi hari ini sudah hampir 10.000 kakak, berarti sekitar hampir 30.000 jiwa yang mengungsi, tapi tempatnya memang yang disiapkan sebagian di masjid, menasah, musola, kemudian ada juga kantor-kantor dinas yang kita pakai. Dan ini pun makanan yang disiapkan ini sangat sangat menipis, terkadang hanya bisa makan 2 kali sehari karena stok berat yang sangat kurang hari ini. Oke, Dan besok kalau tidak ada bantuan ini sangat sulit sekali. Oke, Pak Bupati, yang Anda ceritakan itu soal stok menipis, artinya pada pengungsian yang memang terpusat atau pengungsian-pengungsian mandiri jangan-jangan kondisinya lebih parah begitu Pak? Kemarin kami rapat dengan tim Satgas yang setelah kami bentuk. Ini kami siapkan beberapa jumlah beras yang kita siapkan. Tetapi dengan kebutuhan masyarakat yang setiap hari, setiap jam dia hadir meminta bantuan, sehingga stok ini sudah tidak ada lagi. Bahkan hari ini mungkin kalaupun ada kita bantu hanya sebatas yang ada stok yang ada di tempat kami ini besok sudah habis. Jadi oleh karena itu perlu kami sampaikan Mas Erlambang, yang jelas dunia yang ada di Aceh Tengah gelap hari ini. Kalau ini tidak dibantu oleh Bapak Presiden, semua ini sudah luar biasa. Kami tidak tahu lagi berbuat apa. Oke, Pak Heli, jadi artinya jalur udara menjadi satu-satunya harapan kemudian bisa mendistribusikan bantuan ya di 14 kecamatan di kabupaten Anda? Ya, yang 9 kecamatan harus melalui udara sementara. Karena alat berat pun terbatas. Alat berat yang ada di Aceh Tengah sangat terbatas. Itu pun kondisinya yang sangat kurang baik, sehingga kami merasakan Pak ya, yang bisa hanya air mata. Air mata, memang kalau kita tidak melihat masyarakat kita tidak sedih. Tapi hari ini memang masyarakat kita butuh bantuan Pak. Sangat butuh bantuan, obat-obatan. Mereka hanya butuh susu untuk anak-anak, butuh beras. Indomie pun cukup katanya. Yang penting makan sekali saja cukup. Bahkan ada sebagian jalan kaki 35 km hanya untuk meminta beras 1 karung kecil. Yang penting keluarga mereka bisa masak. Bahkan di beberapa tempat ini sudah memasak pisang karena tidak ada lagi persediaan. Kemudian jauh ada yang jembatannya. Jembatan pun hampir 30 jembatan ini terputus yang tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Kemudian longsor lagi di beberapa tempat. Alat kita juga terbatas sehingga sampai hari ini memang cukup sedih Pak Erlambang, cukup sedih dan amat sangat sedih. Karena situasi hari ini cukup memprihatinkan. Oke, Pak Heli, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan Anda mendesak pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk bisa memprioritaskan daerah Anda? Dan bagaimana komunikasi dengan daerah lain, Biren, Benar Meriah yang menjadi tetangga dari Aceh Tengah begitu Pak? Bahkan sampai hari ini kami dengan Pak Gubernur juga tidak ada komunikasi. Beberapa waktu yang lalu ada dengan Pak Wakil Gubernur, dengan beberapa kementerian, Bapak Menteri Transmigrasi, juga Pak Menteri Lingkungan Hidup, kemudian dari BNPB, dan beberapa teman-teman yang ada di luar, ini kami komunikasi. Tapi mereka juga bisa membantu, tapi sarana untuk membantu untuk menghadirkan bantuan ke Aceh Tengah ini yang harus menggunakan udara. Karena menuju seperti ke tempat kita menuju Biren, Lok Semawe hari ini putus, dan tempat putus jembatan yang putus pun banyak sekali. Jadi tidak satu titik. Nah, kemudian listrik juga putus, jaringan juga putus, semuanya putus. Jadi ada beberapa kementerian yang mau bantu, tapi membantu ke tempat kami harus menggunakan heli atau pesawat di udara satunya. Oke, Pak Bupati, terakhir.
Bagaimana kondisi cuaca hari ini? Apakah cuaca yang belum kondusif ini juga menjadi salah satu tantangan untuk bisa menembus 9 kecamatan terisolir tadi, Pak? Alhamdulillah, Mas Bambang, untuk cuaca hari ini juga sudah cukup bagus dan hari ini tidak hujan, sehingga kami dapat melaksanakan kunjungan ke beberapa desa yang kami bagi tugas untuk beberapa pejabat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga ini baru selesai, ini baru sampai kami ini dari daerah, dan kami melihat tadi juga kami membawa beberapa masyarakat yang sakit, anaknya sakit, dengan perahu nelayan seadanya, sehingga sampai hari ini sudah sampai di rumah sakit. Yang mirisnya lagi sampai rumah sakit obat kurang, kemudian air juga sudah terimbas longsor, ini juga sudah tidak dapat lagi difungsikan. Ini juga kita gunakan dengan apa adanya. Jadi memang betul-betul situasi yang sangat mengerikan di daerah kami, Baik. sehingga kami mengharapkan Pak Erlambang, Mas Erlambang, kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri, Pak Gubernur yang mendengarkan suara kami, tolonglah memperhatikan kami, karena ini berdampak kepada masyarakat yang hari ini memang sangat membutuhkan bantuan daripada kita semua. Baik, baik. Air bersih menjadi salah satu kunci begitu ya, kebutuhan masyarakat. Tentu Ya. doa terbaik untuk daerah Anda agar segera bisa teratasi, 9 kecamatan bisa segera tersentuh oleh bantuan. Terima kasih waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Bupati. Selamat malam.